Ketika masyarakat masih permisif dengan perilaku koruptif, apa kita masih perlu heran kalau praktik korupsi masih lestari? Alam Indonesia aja nih yang dilestarikan, korupsi mah jangan. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai korupsi di Indonesia. Pembahasan kali ini akan kita mulai dengan mengelompokkan korupsi berdasarkan skala ukurannya. Secara umum, ada dua jenis korupsi berdasarkan ukurannya, yaitu grand corruption dan petty corruption. Petty corruption mengarah pada korupsi kelas 3, yang biasanya dilakukan oleh pegawai pada pemberi pelayanan yang langsung bertatap muka dengan masyarakat dengan nilai yang kecil, seperti pungli maupun uang pelicin. Meskipun skalanya kecil, namanya tetap korupsi. Sedangkan grand corruption adalah korupsi kelas kakap, biasanya melibatkan pejabat tingkat tinggi, dapat berdampak luas, dan tentu nilainya besar. Untuk melihat kondisi perilaku korupsi di tengah masyarakat yang berbasis data, kita dapat mengacu pada data Indeks Perilaku Anti Korupsi yang disediakan oleh BPS. Indeks ini terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Indeks ini diperoleh melalui survei perilaku anti korupsi yang mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala petty corruption dan tidak mencakup grand corruption yang akan dibahas di bagian berikutnya. Tujuan survei ini adalah untuk mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku korupsi, sosialisasi, dan pengetahuan tentang anti korupsi. Survei ini dirancang untuk estimasi level nasional dengan target populasi yaitu penduduk usia 18 sampai dengan 65 tahun. Anda bisa menghentikan sementara video ini untuk membaca data yang akan saya tampilkan berikut ini. Meskipun pada beberapa bagian angka persentasenya tidak terlalu besar dan dominan, tetapi perlu diingat juga bahwa penduduk Indonesia berdasarkan data BPS ada sebanyak 272,68 juta jiwa pada tahun 2021 dan 281,6 juta jiwa pada tahun 2024. Inti dari data di atas adalah menunjukkan semakin permisifnya masyarakat terhadap tindakan korupsi di kehidupan sehari-hari. Tentu ini pertanda yang tidak baik, bukan? Untuk membaca secara lengkap hasil survei perilaku anti korupsi, Anda dapat menuju pada link yang telah saya cantumkan di deskripsi. Pertumbuhan korupsi mengarah menjadi semakin besar dan kompleks. Lebih dari 2/3 negara memiliki skor di bawah titik tengah indeks persepsi korupsi berdasarkan data Transparency International. Indonesia, pada tahun 2024, berada pada peringkat 99 dari 180 negara dengan skor sebesar 37. Data Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, per 9 Mei 2025 menunjukkan bahwa dari rentang waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2025 terdapat 1.694 perkara dengan jumlah kasus terbesar adalah gratifikasi penyuapan sebanyak 1.064 perkara, dan pengadaan barang, jasa, KN 423 perkara. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch pada Mei 2024 merilis data yang menunjukkan adanya tren peningkatan kasus korupsi dari tahun 2019 hingga 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan bahwa selama periode Januari sampai dengan Desember diketahui bahwa nominal transaksi yang diidentifikasi transaksi dugaan tindak pidana sebesar 1.459 triliun rupiah, dengan rincian terkait dugaan tindak pidana korupsi sebesar 984 triliun rupiah. Korupsi tidak pernah berjalan sendirian. Robert Klitgaard dalam bukunya, Controlling Corruption, menyebutkan bahwa korupsi dirumuskan sebagai C sama dengan M plus D minus A. C adalah corruption, M adalah monopoli, D adalah diskresi, A adalah akuntabilitas. Variabel A atau akuntabilitas inilah yang berperan dalam mengurangi tingkat korupsi. Oleh karena itu, pelaku memerlukan suatu jaringan untuk memastikan tindakannya tidak terungkap dan tidak ada yang melaporkan, hingga memfasilitasi aktivitasnya. Di balik pejabat korup, sering ada lingkaran keluarga dan kerabat yang diam, tahu, atau bahkan ikut menikmati. Dalam konteks tindak pidana korupsi, keluarga koruptor seringkali terlibat langsung sebagai pelaku aktif, maupun pelaku pasif yang menampung atau menikmati hasilnya. Salah satu modus yang dilakukan yakni dengan melakukan pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul hasil korupsi. ICW mengungkapkan sejak tahun 2015 hingga 2023 terdapat 46 kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarga dengan jumlah tersangka sebanyak 87 orang dan sebanyak 39 orang atau 44% merupakan keluarga dari tersangka tindak pidana korupsi. Ada diskusi yang menarik dalam podcast Endgame dari kanal Pak Gita Wirjawan dengan Pak Hatip Basri, Menteri Keuangan periode 2013 hingga 2014. Di dalamnya dibahas salah satunya tentang mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan,
Indonesia mutlak memerlukan aliran investasi dari luar negeri atau Foreign Direct Investment, FDI, karena terbatasnya modal domestik dan ruang fiskal yang sempit. Namun, upaya ini terhambat oleh tingginya ketidakpastian, dengan korupsi sebagai salah satu akar masalahnya. Praktik korupsi ini secara langsung menyebabkan efisiensi investasi di Indonesia menjadi sangat rendah, yang tercermin dari tingginya angka ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Oleh karena itu, membenahi masalah korupsi secara fundamental bukan hanya sekadar penegakan hukum, melainkan telah menjadi kunci utama dan prasyarat keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan iklim investasi yang sehat, pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tonton deh, bagus untuk memperkaya pemahaman kita. Setelah melihat berbagai data dan di tengah gemuruh serta kompleksnya kasus hukum, kita mungkin bertanya, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk berpartisipasi? Jawabannya ternyata dapat lebih dekat dan lebih sederhana dari yang kita duga. Seringkali kita lupa bahwa solusi paling ampuh terkadang bersemayam dalam sebuah bisikan. Sebuah bisikan kepedulian yang menjadi detak jantung setiap keluarga. Kami ingin mengusulkan sebuah solusi praktis yang dimulai dari benteng terkecil kita, keluarga. Ya, inilah gerakan Ibu Bertanya. Sebuah gerakan yang tidak memerlukan undang-undang, melainkan kekuatan nurani seorang ibu, seorang istri, atau penjaga moral keluarga. Bukan sebagai sebuah tuduhan, melainkan sebagai sebuah pelukan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan sederhana dari sosok yang kita cintai akan memiliki kekuatan untuk meruntuhkan pembenaran-pembenaran rapuh di dalam diri. Gerakan ini mengajak kita semua, sebagai simbol kecintaan pada keluarga dan Ibu Pertiwi, untuk menjadi suara hati bagi orang-orang terkasih kita, memastikan setiap langkah yang kita ambil berlandaskan pada kejujuran yang menenangkan jiwa. Sekali lagi, ini bukan tentang menghakimi, tapi tentang menyalakan kembali kompas moral kita dari dalam, sebuah langkah kecil yang jika dilakukan serentak oleh jutaan keluarga, akan menjadi gelombang besar yang menjaga kejujuran di negeri ini. Ide gerakan ini sebenarnya untuk semua keluarga, tidak hanya ibu, para bapak, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah, dan berbagai kalangan. Akan tetapi, ibu dipilih sebagai cerminan bentuk kasih, kelembutan, dan kecintaan mendalam yang dicerminkan oleh ibu kita, para ibu anak-anak Indonesia, dan Ibu Pertiwi tempat kita mensyukuri nikmat dari Sang Ilahi. Mas, uang kita ini halal dan thoib kan? Nak, uangmu ini dari sumber yang baik kan?